Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atas nama UI Watch yang merupakan paguyuban para alumni yang juga adalah aktivis pada eranya, merupakan paguyuban lintas generasi dan lintas fakultas. UI sebagai lembaga akademi dalam perjuangannya mengenal prinsip-prinsip veritas, yaitu kejujuran, probitas, kebenaran, dan justisia keadilan. UI adalah kampus perjuangan, bukan kampus mereka. UI Watch adalah paguyuban para aktivis yang juga merupakan pelaku sejarah dalam melawan G30 SPKI pada saat itu, di mana UI Watch juga bukan merupakan sebagai alat transaksi apapun itu bentuknya. UI Watch terdiri dari para alumni, diantaranya yaitu Dr. Haryono Karto Hadi Projo, SH.MH. Beliau adalah mantan aktivis yang juga mantan set mahasiswa Fakultas Hukum UI pada tahun 1959. Berikutnya adalah Dr. Darmansyah, mantan anggota DPR MPR angkatan 1961. Kemudian Dr. Hakim Sorimuda Pohan, beliau adalah mantan anggota DPR, juga mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 1966. Kemudian Dr. Fahmi Idris, yang juga mantan Ketua Senat Fakultas Ekonomi UI, mantan juga Kepala Laskar Ampera. Berikutnya adalah Bapak Nur Rohman Urip, sarjana hukum, salah seorang mantan duta besar. Kemudian Bapak Taufik Bahaudin, sarjana ekonomi, yang merupakan Direktur Studi Pengembangan Talenta ataupun Soft Skill di Universitas Indonesia. Lanjut adalah Dr. Dipo Alam, mantan Menteri di Sekretaris Kabinet. Lanjut Profesor Dr. Luman Hakim, mantan Ketua LIPI. Dan berikutnya adalah Bapak Asril Hasan, sarjana ekonomi, mantan aktivis Senat Mahasiswa UI, dan Dr. Chandra Mutik, mantan Ketua Iluni UI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UI Watch pada kesempatan ini ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat luas bangsa Indonesia mengenai bahaya bangkitnya komunis gaya baru yang di Indonesia kita sebut dengan PKI gaya baru. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah bahwa ada sebagian orang yang mengatakan komunis sudah tidak ada, sudah berubah menjadi kapitalis, bahkan RRC dan lain sebagainya. Boleh dengan argumentasinya silakan. Yang kedua ada yang mengatakan buat apa diributin lagi, kita harus rekonsiliasi. Boleh silakan, saya akan berikan argumentasinya. Yang ketiga, komunis atau PKI itu G30 itu cuman rekayasa politik dan sebagainya. Silakan pembelaan diri dan segala macam bentuk yang terutama yang terakhir tadi adalah pembelaan diri di mana yang saya sebut dengan viktimisasi. Untuk itu ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa hasil riset seorang mahasiswa UI untuk mengambil S3 di UI, dia menampilkan hasil riset yang disebut bangkitnya komunis gaya baru dan di Indonesia muncul dalam bentuk PKI gaya baru. Komunis gaya baru
itu ditampilkan adalah olahan dari Partai Komunis Cina RRC. Bungkus yang di luar adalah mereka kapitalis, tetapi mereka masih menerapkan prinsip-prinsip komunis seperti adanya pengendalian satu partai, adanya sentral komite, kemudian yang ciri-ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama, banyak ciri-ciri lagi yang lain. Dan Partai Komunis Indonesia yang kita sebut dengan PKI Gaya Baru berorientasi ke komunis gaya baru di RRC. Riset ilmiah ini sudah dipaparkan terbuka minimal 2 kali di publik. Tahun 2000, kalau nggak salah menjelang 2014 itu ya, atau 2017, ditayangkan di seminar yang dihadiri para purnawirawan TNI dan sebagian pati-pati, dan yang kedua juga di purnawirawan TNI. Yang ketiga bahkan kalau tidak salah di Kahmi, pengurus Kahmi di Jakarta. Nah, itu ditayangkan. Ada 2 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang disampaikan pada waktu itu sekarang menjadi kenyataan. Apa kenyataan yang ada? Bahwa PKI Gaya Baru bergerak terus dan menyusupi lembaga-lembaga pemerintahan, partai-partai politik, DPR dan sebagainya. Dan mereka tidak tampil langsung tetapi menggunakan menggunakan kepanjangan tangan dan atau mulut-mulut yang kita sebut dengan para buzzer dan sebagainya itu. Nah, sangat jelas yang disusupi adalah ormas-ormas terutama agama Islam. Ciri-ciri yang harus kita sadari bahwa 2 hal yang menjadi musuh besar komunis, terutama PKI di Indonesia, termasuk PKI Gaya Baru adalah umat Islam Indonesia harus dihancurkan, diperlemah, diadu domba. Yang kedua, TNI diperlemah. Jadi, apapun yang mereka lakukan, siapapun yang berbicara menjadi kepanjangan tangan atau sudah terpapar strategi PKI Gaya Baru, kita sangat mudah mengidentifikasinya adalah bagaimana mereka menjelek-jelekan Islam yang secara bahasa bukunya disebut tampil dengan Islamofobia. Kenapa zaman Pak Harto, bahkan zaman SBY terakhir tidak ada situasi seperti ini? Karena memang PKI Gaya Baru belum tampil, belum muncul. Ciri-ciri komunis adalah dia akan tampil muncul ke publik kalau mendapat dukungan, backingan dari pemerintah yang ada. Suka tidak suka, ngaku nggak ngaku, banyak pejabat saat ini yang mendukung PKI Gaya Baru. Nah, di samping yang tadi saya sampaikan apa yang menarik adalah aneh bin ajaib dan apa urusannya rekan saya yang memaparkan hasil riset untuk S3-nya mengenai bangkitnya PKI Gaya Baru suatu hari dipanggil dan dimarah-marahi, bahasa sopannya, bahasa jelasnya, dimaki-maki oleh salah satu menteri dan dituduh dia pendukung Prabowo. Padahal rekan saya ini kenal pun enggak dan dia risetnya ilmiah. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk, apa urusannya? Bahkan sebelum LBP sudah bilang, orang yang pakai kaos kai palu arit itu cuman mode. Sehingga rumors yang berkembang, saya tidak tahu benar nggak tahu, bahwa salah satu keluarga, ada yang bilang pamannya adalah PKI yang tidak kembali ada di luar negeri sampai sekarang. Apa nih nyambung? Wallahu alam bisawab. Tetapi yang jelas apa yang dipaparkan dalam hasil riset itu kok kejadian semua. Mereka menyusup NU jadi sasaran utama. Kedua, mengadu domba umat Islam. Arah pemerintah sendiri apa? Mengarahkan Islam menjadi sekuler. Ada menteri yang mengarahkan mengacak-ngacak
dalam bentuk menteri pendidikan atau menteri apapun, mengganggu Islam, merusak Islam dengan sistem pendidikan dan lain sebagainya. Tapi esensinya adalah berbagai upaya langsung tidak langsung, resmi tidak resmi, bagaimana menghancurkan, melemahkan umat Islam. Pertanyaannya, kenapa? Karena selama Islam masih di Indonesia masih kuat, PKI tidak akan pernah berbunyi. Secara resmi, upaya membangkitkan komunis gaya baru ini muncul lewat yang namanya BPIP. Terakhir sudah rame di medsos, BPIP bikin karya tulis yang jelas mengadu domba antara dalam mengadu domba seakan-akan Islam itu anti Pancasila, Islam itu anasionalis. Disebut dengan kadrun segala macam. Mereka tidak belajar sejarah. Kalau Bung Karno bilang mereka lupa jas merah. Itu kan udah, kalau ini bukan udah itu dia barangkali PKI gaya baru itu. Saya kebetulan direktur dari studi pengembangan talenta dan BNWR UI membuat 2 surat resmi ke ketua BPIP Profesor Yudian. Saya menjelaskan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, itu degradasi. Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Saya sitir pernyataan Bung Karno yang juga mengatakan Pancasila bukan ideologi. Tetap aja dikerjain, mendablek. Maaf saya ngomong agak keras karena ngomong bahasa ilmiah nggak digubris. Sekarang dia bikin ini lagi. Sehingga saya mengatakan sepertinya saya pribadi atau rekan yang lain diarahkan untuk sampai kepada persepsi bahwa BPIP ini akan menjadi seperti sentral komite di Partai Komunis Cina. Dan salah satu riset mengatakan mereka akan masuk parpol PDIP atau parpol apapun menyusup, mengendalikan. Ripka Citmaning mengatakan aku bangga jadi anak PKI. Apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu pengurus PDIP. Sehingga PDIP diarahkan menjadi alat untuk menyebarkan, memaparkan PKI gaya baru. Saya kebetulan interaksi intensif 6 bulan sebelum almarhum Taufik Kimas meninggal. Beliau dengan tegas mengatakan, Dek, selama aku masih di sini nggak ada tuh PKI. Nggak ada tuh itu. Tapi ya nggak tahu lah, keceritanya beliau meninggal jadinya seperti ini. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan anggap remeh, jangan menyepelekan. Jangan kita terjebak dengan simptoma, kita lupa sumber masalahnya, yaitu ini hasil kerja dari PKI gaya baru. Jadi, kalau sudah ada orang siapapun dia, resmi tidak resmi, yang memusuhi Islam, mengadu, memecah belah Islam itu sudah pasti dia terpapar oleh PKI gaya baru dan atau dia adalah kepanjangan tangan. PKI gaya baru sendiri muncul nggak? Oh enggak, dia nggak berbunyi, dia diam-diam aja. Kan sejarah menunjukkan saya ikut ngalamin 65 menentang G30 PKI. Paling tidak 2-3 hari sebelum G30S meletus, itu Jakarta banyak dinding-dinding temboknya diberikan gambar-gambar yang sama. Gambar pagi-pagi ayam berkokok, matahari terbit. Ayam, semuanya gambar itu maknanya apa nggak tahu saya waktu itu. Tetapi itulah proses penculikan yang kita kenal dengan pembantaian dan yang munculnya 7 pahlawan revolusi tersebut. Jadi kalau PKI dia dikatakan sudah bubar, nggak bisa. Kayak PKI komunis itu keyakinan. Keyakinan itu selama masih ada orang-orangnya, ya tidak akan berubah. Dia bukan rasionalitas, itu keyakinan, belief, rasa. Dan sebagian barangkali sudah menganggap selesai, tetapi kalau masih ada yang nggak suka dan masih akan melanjutkan, sah-sah saja mereka melakukan. Jadi memang mereka katakan, mari kita rekonsiliasi, kita nggak ini bejo untung. Kenapa beliau dan teman-temannya berteriak waktu saya berbicara di diskusi PKI di Arya Duta berapa tahun lalu, ketika saya menarik ke belakang mengkaitkan dengan
peristiwa Madiun, mereka tiba-tiba rame-rame berteriak sehingga akhirnya sesi itu dibubarkan. Ada apa? Jadi mereka berusaha viktimisasi padahal mereka pelakunya. Udahlah, ciri-ciri PKI kan gampang muter balik fakta, kebohongan, ya ciri-ciri munafik lah. Yang penting bahwa ideologi mereka jalan dan bangsa ini dijadikan antek. Kalau sekarang antek kemenjangan tangan dari Partai Komunis Cina. Terus terang aja. Nah justru itu lewat tayangan yang akan mengingatkan kita semua bahaya PKI gaya baru ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, senior saya, mulai dari Bung Fahmi Idris, Dr. Hakim, dan lain sebagainya. Mari kita sadari ini serius, tidak main-main. Jadi pokoknya segala macam tindakan oleh siapapun yang bermaksud tujuan adalah mengadu domba Islam, meminimalkan Islam, mengkerdilkan Islam, memecah belah Islam, dia adalah kepanjangan tangan atau sudah terpapar PKI gaya baru. Lihat aja cirinya, siapapun yang ngomong. Dan satu lagi ciri PKI, dia baru berani muncul tampil kalau dia sudah yakin mendapat dukungan dari penguasa. Kenapa sekarang dia muncul? Kenapa baru muncul sekarang? Karena dia merasa mendapat dukungan dari penguasa. Silakan Anda cek. Ini banyak yang ngamuk saya ngomong gini nih. Silakan aja. Nanti rekan saya lain akan menjelaskan. Paling tidak ada 3 rekan saya, Dr. Fahmi Idris, Dr. Hakim Sorimuda Pohan, dan Dr. Maria Zuraida, dan juga mungkin ada beberapa yang lain. Saya sampaikan ini untuk menyadarkan, mengingatkan, jangan kita berlengah, jangan terjebak dengan simptomatis, reaktif. Cari sumber masalahnya, core problemnya, yaitu di PKI gaya baru. MUI sudah bicara kencang, tapi publikasinya kecil. Mari kita dukung MUI, mari kita rapatkan barisan. Belum juga tambahan lagi yang saya sebut dengan Zionis pesek yang bermain di dalam negeri, tapi sama mereka bekerja sama untuk menghancurkan, memperlemah umat Islam. Kenapa? Islamlah salah satu tonggak yang akan melawan PKI. Islamlah yang menjadi salah satu tonggak bersamaan dengan TNI membuat NKRI ini kuat dan tidak bisa diacak-acak. Nah, salah satu yang dipakai untuk memansurkan Islam adalah menyebarluaskan Islam radikal, kadar gurun dan segala macam. Saya tolong dijelaskan. Saya nggak ahli, tapi Islam itu cuma mengenal 8 macam. 1, Islam yang disebut mutakin. 2, Islam yang mukmin. 3, Islam yang muslim. Di luar itu 4-8 itu namanya muslim yang fasik. 5, muslim yang munafik. 6, muslim yang musyrik. 7, murtad. 8, kafir. Radikal itu yang mana? Fasik, munafik, musyrik. ISIS itu jelas. Kalau nggak fasik ya musyrik. Dia memang dibangun kok, orang tahu lah. Itu kan hasil kerja dari pemerintahan George Bush dengan Zionis Israel. Ya udah diumumin di Amerika yang ngakuin itu. Mantan calon presiden Amerika sudah mengatakan ini segala macam. Di kita masih adalah radikul segala macam. Tolong dijelasin. Islam udah ngajarin tuh ada 8 tadi. Di mana radikal itu? Tolong jelaskan. Apakah dia fasik, musyrik? Nggak mungkin mutakin, mukmin segala macam. Nggak mungkin. Ilmu agama saya nggak tahu dalam, tapi yang ngomong radikul itu nggak tahu saya dari mana dasarnya. Dan saya nitip buat rekan-rekan para ulama, bapak-bapak ulama kita, tolong dibantah dan umat Islam dan bangsa Indonesia khususnya jangan membiarkan diri kita menjadi korban, dikutak-kutik, dihancurkan, dirusak oleh mereka dengan menggunakan strategi Zionis yang menyatu dengan strategi PKI gaya baru. Tujuan akhirnya apa? Merusak, menghancurkan, memperlemah, mengkerdilkan
umat Islam di Indonesia, sehingga mereka akan mudah mengendalikan republik ini menjadi antek kepanjangan tangan dari manapun. Tapi yang jelas sekarang adalah kepanjangan tangan atau di bawah kendali dari PKC Cina, terutama dalam kaitan dengan posisi geologis yang strategis dari NKRI kita. Barangkali itu yang saya sampaikan, ingin mengingatkan bahwa kita situasinya serius dan dasarnya adalah penelitian riset ilmiah. Ya, ini bukan ngarang, bukan kata orang, tapi riset ilmiah dan direspon secara aneh. Ada yang marah-marah, ada yang segala macam. Dan yang menarik, terakhir saya ulangi adalah apa yang disampaikan di riset itu semuanya terjadi. Maaf, saya tidak menyebutkan nama rekan saya yang mengambil S3 ini karena beliau bilang, tolong jangan disebutkan nama saya karena nanti dia diapain lagi kita nggak tahu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita simak baik-baik video berikut ini mengenai ancaman PKI gaya baru untuk menghancurkan NKRI dan menjadikan kita antek-antek bagian dari Partai Komunis Cina. Kita bebas aktif, bukan menjadi antek siapapun. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat, saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang komunis gaya baru yang ada di Indonesia. Sejak Partai Komunis Indonesia didirikan, Partai Komunis Indonesia ini tentu membawa ideologi komunisme. Terjadi pemberontakan Madiun tahun 1948. Setelah itu, PKI di Indonesia tidak dilarang. Bahkan ikut di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia. Bahkan termasuk salah satu di antara 4 besar partai-partai pemenang pemilihan umum itu. Pada tanggal 12 Maret 1966, barulah Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang. Dan ini dikukuhkan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang. Semua onderbonya juga dinyatakan sebagai bagian yang terlarang. Dan apalagi yang dilarang, menyebarkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Sekarang kita dengar dari keturunan-keturunan mantan anggota-anggota PKI zaman dulu yang mengatakan tidak mungkin ideologi dikikis dari jiwa mereka. Tentu saja itu kita maklumi. Tetapi yang dilarang di negeri ini, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TAP MPRS 25 tahun 66 adalah menyebarkan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kalau mereka tidak bisa membuang, ya sudah keyakinannya, tidak bisa kita kikis. Dengan metode apa dikikis ideologi seseorang? Tetapi jangan sebarkan kepada masyarakat yang lain. Bawalah sampai kemana saja engkau akhirnya. Itu kebanggaanmu barangkali, silakan. Apa yang penting sekarang kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu timbulnya komunisme gaya baru. Apa ciri-cirinya? Menurut hemat saya, bagaimanapun juga
orang yang mempunyai ideologi komunisme pasti tidak suka menyebarkan ajaran agama. Komunisme gaya baru atau gaya lama, satu yang tidak bisa berubah, mereka tetap tidak mau menggunakan kaidah-kaidah agama di dalam kehidupannya, dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ciri yang pertama. Kalaupun dia menggunakan kaidah agama dengan intelektualitas yang dia miliki, dia putar balik sehingga seolah-olah dia menggunakan kaidah agama untuk cara yang benar, tetapi ujung-ujungnya mendiskreditkan ajaran agama. Perhatikanlah, orang yang mempunyai tabiat seperti ini adalah sisa-sisa yang masih melekat di dalam dirinya ideologi komunisme. Ideologi komunisme gaya baru tidak memasang lambang Palu Arit. Kalau mereka memasang lambang Palu Arit, itu ideologi komunisme di dalam partai, itu komunisme gaya lama. Mereka selalu akan bersembunyi. Jadi komunisme gaya baru tanpa lambang partai. Ciri yang kedua, setiap ada permasalahan, mereka berusaha untuk membuat menjadi kontradiktif. Itu ciri yang kedua, bahwa suasana community dibikin menjadi pro dan kontra. Apa saja masalah yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, kalau ada orang-orang yang mempunyai ideologi komunisme di situ, dia akan melakukan tindakan agar supaya sebagian pro dan sebagian lagi kontra. Yang ketiga, komunisme tidak mengenal kompromi. Komunisme tidak mengenal solidaritas yang objektif. Solidaritas yang sangat subjektif oleh karena sama ideologi. Itu yang mereka kenal. Itu sebabnya sistem pemerintahan yang diterapkan oleh orang-orang penjelmaan komunisme gaya baru adalah otoriter. Jangan harap apabila ada seseorang yang mempunyai mantan ideologinya adalah komunisme, kalau suatu waktu dia memerintah, dia akan menjadi orang demokratis. Mustahil. Dia akan menjadi orang yang memaksakan. Oleh karena sudah terbiasa dalam doktrin mereka bahwa keputusan partai tidak boleh dibantah. Siapapun yang akan melakukan penolakan itu harus disingkirkan. Jadi 3 ciri kita bisa lihat. Silahkan lakukan evaluasi. Apakah mereka menggunakan kaidah agama untuk tuntunan bermasyarakat? Apakah mereka selalu membuat kondisi pro kontra? Dan yang ketiga, apakah mereka memperlihatkan sifat-sifat yang otoriter? Jadi silakan masyarakat menggunakan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, masih sangat luas yang bisa kita bicarakan. Tetapi oleh karena waktunya terbatas, 3 kunci itu yang ingin saya berikan untuk mengkonstatir apakah ini peninggalan komunisme yang lama, yang itu kita sebut komunisme gaya baru. Terima kasih. Jadi kalau ditanyakan apa yang terjadi pada saat itu, kejadian pada saat itu ujung dari konflik yang terjadi sejak
tahun 64. Saya mengalaminya itu di kampus, di mana saya berhadapan dengan CGMI ketika itu. CGMI ini organisasi mahasiswa yang merupakan onderbaunya PKI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia. Itu lawan kita di kampus. Kita yang saya maksud di sini adalah para mahasiswa yang ada. Jadi yang saya saksikan pada tahun 66 itu ujung dari konflik politik berkepanjangan yang terjadi, yang saya alami sejak tahun 64. Luar biasa konflik tersebut. Konflik yang kalau dirumuskan secara singkat adalah konflik gerakan anti komunis dan gerakan pembela komunis. Luar biasa. Jadi ketika itu meletus pada tanggal 30 September malam, buat kami yang aktif di gerakan mahasiswa itu sudah bisa menduga ini gerakannya PKI. Jadi ketika itu saya dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam pada pukul 11 pagi hari itu berkumpul dan sudah menyimpulkan itu, bahwa gerakan yang terjadi semalam itu merupakan gerakan PKI. Karena kami mempelajari betul sepak terjang PKI selama ini, artinya sejak tahun 64 itu. Selalu mengembangkan situasi konflik, selalu mengembangkan situasi pro kontra yang tajam sekali. Sehingga situasi ketika itu situasi yang tidak nyaman sekali. Terlebih-lebih lagi, pada saat itu kondisi ekonomi kita sangat parah sekali. Saya katakan parah karena memakai ukuran ekonomi, inflasi yang terjadi saat itu adalah 600%. Luar biasa. Kemudian yang parah lagi adalah stok bahan baku yang dibutuhkan oleh rakyat itu tidak mencukupi. Suaranya kecil. Sehingga masyarakat yang akan membeli barang-barang kebutuhan pokoknya, beras, minyak tanah, dan sebagainya, itu harus antri yang panjang sekali. Karena masyarakat yang akan membeli kebutuhan pokoknya itu dijatah dan sebagainya. Jadi situasi politik kita tidak menimbulkan kenyamanan kehidupan, dan situasi ekonomi kita menekan kehidupan masyarakat pada umumnya. Itu kalau digambarkan situasi secara umum pada saat itu. Sehingga ketika itu terjadi, pemberontakan itu, saya menyebutnya pemberontakan PKI, itu menambah kerawanan situasi politik yang ada ketika itu. Terlebih lagi para mahasiswa. Para mahasiswa yang paham dan sadar akan ancaman komunis segera bergerak dan melakukan langkah-langkah yang seirama dengan gerakan komunis. Artinya kita melawan gerakan komunis. Ya, ada di sini ID-nya. Jadi artinya kami para mahasiswa dalam tempo yang tidak terlalu lama sudah menyiapkan diri, menghimpun kekuatan untuk melawan PKI. Jadi sore hari atau malam hari kita sudah melakukan gerakan persiapan menghadapi ancaman komunis berikutnya. Kami sudah siap dengan berbagai cara kami bersiap. Tentunya sebagai kekuatan sipil, persiapan kami adalah mental dan sebagainya. Itu yang saya dan hadapi pada tahun 66. Secara real, situasinya sangat menegangkan sekali. Para mahasiswa seperti saya katakan tadi, dalam tempo yang singkat, dalam beberapa jam setelah itu sudah melakukan persiapan
untuk melakukan gerakan counter gerakan PKI tersebut. Kalau ditanya bagaimana ukuran kejadian pada saat itu secara sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, situasinya adalah situasi yang menimbulkan pro kontra terhadap kekuasaan. Situasi politik juga begitu. Bahkan lebih tajam lagi situasi politik. Pro kontra di dalam era saat itu di lingkungan kehidupan politik luar biasa tajam. Kecurigaan terhadap satu sama yang lain tinggi sekali. Kita mencurigai yang kita tidak kenal, sehingga seringkali terjadi insiden-insiden di lapangan yang kita anggap PKI kita tangkap dan tentu kita ajak bicara. Padahal dia bukan PKI. Kita lepaskan. Situasi ekonomi ini lebih berat lagi. Situasi ekonomi menempatkan masyarakat di dalam suatu situasi kebutuhan yang mendesak akan sandang pangan, sementara kondisi ekonomi masyarakat lemah sekali. Jadi bisa dibayangkan ketika kita membutuhkan kebutuhan pokok, sementara kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Belum lagi misalnya bagi mahasiswa khususnya, karena situasi ekonomi dan karena kenaikan harga yang begitu tinggi, sementara transportasi pokok kita adalah bus. Dan bus tersebut harganya pun, karcis bus maksud saya, harganya dinaikkan. Sehingga situasi ini semakin mencekam kehidupan mahasiswa. Jadi logis kalau mahasiswa kemudian menghadapi situasi itu bergabung di dalam satu kesatuan yang kokoh menghadapi situasi. Kami menghadapi itu dengan tertib dan dengan konsep yang jelas, yang kemudian lahirlah yang disebut Tritura. Bubarkan komunis, PKI maksud saya, kemudian reshuffle kabinet. Sebab kami melihat saat itu kabinet yang dibentuk atau yang ada itu masih penuh dengan unsur-unsur partai komunis. Kemudian pulihkan kehidupan ekonomi. Itu 3 tuntutan yang mendasari gerakan mahasiswa ketika itu. Menghadapi situasi yang sangat tidak kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Saya sudahi dulu sampai di sini. Untuk saya lanjutkan nanti dengan tanya jawab dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Zuraida dari UI Watch ingin berbicara tentang komunis gaya baru atau KBB beserta ciri-cirinya. Tentu pernah mendengar tentang komunis gaya baru atau KBG kan? Begini, Jenderal Sarwo Edi Wibowo pernah memprediksi tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI. Beliau menyatakan dalam kurun waktu 35 sampai 40 tahun mendatang, setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, maka PKI akan bangkit kembali. Jenderal Sarwo Edi mengukakan bahwa caranya dilakukan PKI dengan jalan penyusupan di segala bidang melalui pemerintahan, partai politik, militer, dan budaya, seperti yang pernah dilakukan PKI sekitar 1950-1965. Kesimpulan itu menurut Pak Sarwo Edi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil disita dan hasil interogasi terhadap anggota PKI yang tertangkap saat operasi-operasi yang dipimpinnya. Ternyata apa yang terjadi? Kini telah muncul komunis gaya baru KGB
di sekitar kita. Banyak ciri-ciri dari komunis gaya baru, namun dengan durasi yang singkat, kami sampaikan 3 ciri terlebih dahulu, yaitu memutarbalikkan fakta, berdusta, dan intimidasi. Yang pertama, kita bicara tentang ciri memutarbalikkan fakta. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S tahun 1965 telah diputarbalikkan PKI menjadi sebagai korban melalui tulisan-tulisan di media atau beberapa buku yang ditulis dan dijual melalui toko-toko buku. Ini merupakan pemilukan sejarah yang dilakukan pasca 1998. Memang kurikulum sejarah Indonesia pasca 1998 telah menghilangkan sejarah pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Oleh karena itulah, para pelajar bahkan mahasiswa lebih percaya pada tulisan-tulisan yang mereka peroleh di media ataupun buku-buku yang ditulis oleh simpatisan PKI. Yang kedua, ciri berdusta. Berdusta atau berbohong sering dilontarkan para calon legislator atau para pejabat eksekutif. Seorang caleg dari partai tertentu berkampanye begini, nanti kalau saya menjadi anggota DPR RI akan mendorong pembebasan uang SPP di sekolah-sekolah. Setelah jadi, boro-boro ya bersuara seperti itu di DPR. Yang penting menang dulu dan bisa duduk sebagai anggota DPR. Masalah janji kan hanya sekedar janji. Kok gampangnya berdusta pada rakyat? Ada lagi seorang pejabat publik yang pada awalnya berbicara bagaimana cara menangkal korupsi di depan para staf dan pegawainya. Ini bahkan diviralkan melalui media sosial. Baru setahun menjabat, ia ditangkap KPK karena korupsi. Nah, ini merupakan kebohongan atau dusta yang nyata. Jadi yang ketiga adalah ciri intimidasi. Banyak cara intimidasi yang dilakukan oknum belakangan ini. Seorang pejabat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pulang dari sholat subuh di masjid, disiram matanya dengan air keras. Terlepas siapa pelakunya, ini kan merupakan intimidasi terhadap pejabat yang pernah membongkar korupsi di Indonesia. Ada juga seorang ulama terkenal, kita sebut Syekh Ali Jaber. Beliau beberapa bulan lalu dianiaya dengan menggunakan senjata tajam saat memberikan ceramah di masjid salah satu provinsi Lampung. Setelah pelakunya ditangkap, kok dinyatakan sebagai orang gila? Ada ya? Masa orang gila kok bisa memilih ulama atau kiai untuk dianiaya? Nah, hal penganiayaan tersebut berkali-kali terjadi pada ulama-ulama kita di seluruh Indonesia. Ujungnya, setelah pemeriksaan, pelakunya dianggap tidak waras alias gila. Loh, kok seragam ya? Penganiayaan terhadap para kiai persis dilakukan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Intimidasi seperti itulah juga merupakan ciri komunis gaya baru. Saya Maria Juraida dari IWatch. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.